Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus Kristus Batu Penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan Sion di sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, yang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Karena mereka tersandung kepadanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang kerajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Salam sehat Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dimanapun saudara berada pada kesempatan ini. Salam kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua tetap kokoh dalam iman kepada Tuhan, dalam situasi pandemi yang tak kunjung juga usai sampai pada saat ini. Dan entah kapan semua ini akan berakhir, kita tidak tahu. Banyak orang yang menduga-duga, tapi dugaan itu pun adalah sebuah ketidakpastian. Semua masih merupakan misteri ilahi. Karena itu sangat dibutuhkan pendasaran iman yang benar untuk bisa tetap kokoh beriman dalam situasi seperti sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih, tema perenungan kita dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja pada kesempatan ini menjadi batu hidup. Menjadi batu hidup. Saudara-saudara, tentu kita masih ingat dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, Yesus pernah memberi sebuah perumpamaan tentang orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir dan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di situ Yesus mengajarkan bahwa betapa pentingnya memperhatikan sebuah landasan yang tepat yang di atasnya kita harus mendirikan sebuah bangunan. Jadi, jika dalam bangunan fisik kita harus memperhatikan landasan di mana di atasnya kita harus membangun. Terlebih lagi, landasan bangunan rohani kita. Karena jika kita membangun iman di atas landasan yang tidak tepat, maka dia akan rapuh dan cepat roboh, meski oleh goncangan yang tidak terlalu besar. Yesus memberi sebuah solusi.
Jika kita ingin landasan rohani kita kuat, maka kita harus membangunnya di atas firman Tuhan. Orang sedemikian, seumpama orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu, yang tidak akan goyah meski dihempas badai. Senada dengan ajaran Rasul Petrus yang kita baca dalam kitab pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini, di mana Petrus berbicara soal sebuah bangunan rohani. Dan Petrus merujuk kepada Yesus sebagai batu penjuru dalam bangunan tersebut. Kalau dalam Yesaya pasal 28 ayat 16, Yesaya menyebutnya sebagai batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Jika Yesus disebut sebagai batu penjuru yang adalah dasar yang teguh, maka mestinya seluruh bangunan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya dibangun di atas Dia, agar bangunan rohani kita ini kokoh, tak tergoyahkan oleh berbagai goncangan dan masalah yang kita alami dari hari ke hari. Hal ini sangat relevan dengan kehidupan jemaat ketika itu, di mana para pendatang di Asia Kecil dan sekitarnya mengalami tantangan iman dalam berbagai bentuk. Dan juga sangat relevan dalam berbagai keadaan kita masa kini, di mana kita menghadapi berbagai situasi kehidupan yang dapat saja menggoyahkan iman kita. Jika bangunan rohani kita berdiri di atas landasan yang salah. Saudara, Petrus mengajak semua orang percaya di Asia Kecil dan sekitarnya, bahkan kita semua yang mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kita, supaya kita datang kepada Dia batu hidup itu. Ialah dasar yang teguh. Kata datanglah dalam ayat 4 pembacaan kita mengacu pada tindakan yang kontinu, terus menerus. Bukan hanya datang sekali saja lalu pergi, pulang, hilang entah kemana. Nanti pada saat meninggal, lalu diupacarakan secara Kristen. Barulah kita tahu, oh ternyata dia orang Kristen. Barulah kita tahu, oh ternyata dia anggota gereja Toraja ya. Barulah kita tahu, oh ternyata dia anggota jemaat Ebenezer ya. Dan lain-lain sebagainya. Atau hanya ingin datang kepada Tuhan pada saat-saat tertentu saja. Dia hanya membutuhkan Tuhan dalam kondisi-kondisi tertentu. Saat dia merasa tak berdaya. Saat dia merasa susah. Di saat dia merasa tidak punya siapa-siapa dan tak punya apa-apa. Dan di saat dia lagi bergumul dengan berbagai situasi kehidupan yang tak kunjung juga usai. Dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih, kita tahu kita lemah. Kita tahu kita penuh keterbatasan. Dan dalam kesadaran seperti inilah, kita mestinya datang dan hidup dalam kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus batu penjuru. Dialah dasar yang kuat yang akan menopang kita dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Bayangkanlah saudara-saudara, kisah Stefanus dalam bacaan kita yang pertama. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Betapa kokohnya iman Stefanus. Bahkan dia rela kehilangan nyawanya demi imannya kepada Tuhan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dia dalam menjelang ajalnya, sambil dilempari dengan batu, dia mendoakan mereka yang sedang menganiaya dia. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka. Di sini terlihat Stefanus sungguh-sungguh telah menjadikan Kristus dasar yang kokoh, yang menjadi teladan bagi dia. Di mana Yesus telah terlebih dahulu merelakan dirinya untuk mati. Dan di atas kayu salib dia berdoa bagi mereka yang menyalibkan dia, katanya,
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita sudah menemukan dasar baru, yang di atasnya bangunan rohani kita harus berdiri, maka kita mesti menyesuaikan diri dengan dasar itu. Kristus yang menjadi dasar. Maka setiap orang yang akan dibangun di atasnya harus menjadikan Kristus sebagai model dalam bangunan kehidupannya. Itulah sebabnya dalam ayat pertama Petrus mengingatkan kita supaya kita membuang segala kejahatan, kita membuang segala tipu muslihat, kita membuang segala macam kemunafikan, kita membuang segala kedengkian dan fitnah. Karena itu semua adalah cara hidup yang tidak sesuai dengan sifat batu penjuru kita, yaitu Kristus. Bayangkanlah, ketika kita mendirikan sebuah bangunan, kita telah meletakkan batu utama, lalu batu-batu yang lain di atasnya diletakkan dengan sembarangan, tidak menyatu dengan baik dengan batu utama, maka bangunan itu pasti akan roboh. Sifat seperti itu adalah mereka yang katanya mengikut Kristus, tetapi dia tidak meletakkan dengan baik pola hidupnya di atas apa yang Kristus kehendaki kita lakukan. Keberimanan seperti itulah yang pasti rapuh dan akan segera roboh. Sebaliknya saudara-saudara, mereka yang sungguh-sungguh menyadari telah mengecap kebaikan Tuhan, akan rela menanggalkan segala sifat-sifat manusia lama dalam dirinya, lalu meletakkan dirinya dalam seluruh dimensi hidupnya di atas kehendak Kristus, sesuai dengan sifat-sifat batu penjuru kita, yakni Kristus. Cara hidup seperti itulah yang harus menjadi identitas bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, yakni menjadikan Kristus sebagai teladan atau model dalam menjalani segala kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita telah datang meletakkan diri dan keutuhan kehidupan kita di atas landasan batu yang hidup, maka kita juga diberi status baru sebagai batu hidup. Istilah batu hidup ini sesungguhnya sangat syarat dengan makna dan fungsinya. Kristus disebut sebagai batu hidup oleh karena dia adalah pusat dari peristiwa keselamatan. Dia mati, tetapi pada akhirnya dia hidup kembali dan menghidupkan semua orang dari belenggu maut karena dosa. Kita yang telah dikaruniai kehidupan yang baru, yang telah mengecap kebaikan Tuhan, harus menjalankan tugas dan fungsi kita sebagaimana mestinya. Dalam ayat yang kelima, saudara-saudara, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apa dan bagaimana, serta di manakah rumah rohani kita itu? Saudaraku, rumah rohani kita adalah segala ruang di mana Tuhan memberi kita kesempatan, yang di dalamnya kita harus berkarya untuk bertumbuh secara rohani, baik pribadi maupun secara bersama-sama. Rumah rohani kita adalah diri kita sendiri. Maka kita harus berupaya, hidup kita akan terus berdiri kokoh di atas dasar yang benar. Rumah rohani kita adalah keluarga kita, yang di dalamnya kita harus bersama-sama dengan seisi rumah, saling menuntun untuk bertumbuh bersama dalam Kristus. Rumah rohani kita adalah gereja kita, atau jemaat yang di dalamnya kita bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Dan lebih jauh lagi, dan lebih luas lagi adalah rumah rohani yang di dalamnya kita bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya yang disebut sebagai keluarga kerajaan Allah. Di dalam semua inilah kita disebut sebagai batu-batu hidup yang harus masing-masing mengambil peran dan bahagian tersusun di dalamnya
untuk membentuk sebuah konstruksi bangunan. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Anak-anak, ketika kita sedang menuntunnya dan berupaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika pemuda-pemudi sedang mempergunakan masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Ketika saudara-saudara di tempat-tempat kerja melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika ibu-ibu rumah tangga sedang melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ketika bapak-bapak sedang menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan baik. Ketika seluruh elemen kehidupan dalam jemaat menjalani perannya masing-masing dengan baik. Yang semuanya kita jalani dalam penghayatan iman kepada Tuhan. Maka kita akan bertumbuh bersama secara rohani. Kita semua sedang menjalankan peran kita. Fungsi kita sebagai batu-batu hidup yang dipakai oleh Tuhan dalam pembangunan rumah rohani itu. Ketahuilah saudara-saudaraku, di dalam sebuah bangunan, satu batu, jika ia hanya satu, sekalipun ia batu yang besar dengan kualitas yang sangat baik, dia menjadi batu yang tidak ada artinya dan tidak ada gunanya jika ia berdiri sendiri tanpa batu-batu yang lain. Sebuah bangunan terdiri dari begitu banyak batu dalam berbagai bentuk dan ukuran dan jenisnya. Tetapi dia akan menjadi berarti jika ia tersusun rapi dalam sebuah konstruksi bangunan. Ini adalah simbol persekutuan. Ini adalah simbol persekutuan. Di mana kita semua sebagai bagian dari batu-batu hidup itu bagi pekerjaan Tuhan. Saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Maka sangat dibutuhkan suatu kerelaan untuk saling menerima satu sama lain. Dalam berbagai perbedaan kita, ciri dan karakter kita. Maka janganlah ada orang yang menganggap diri lebih utama dari orang lain. Atau orang lain sama sekali tidak berarti baginya. Atau mungkin juga ada orang yang merasa diri tidak berarti bagi orang lain. Selalu merasa diri tidak punya apa-apa. Jadi aminkanlah bahwa Tuhan menghadirkan kita karena kita berarti bagi Dia dan bagi sesama sekitar kita. Maka jangan biarkan dirimu terlepas dari persekutuan dan jangan singkirkan saudara-saudaramu yang lain. Kita semua adalah batu-batu hidup Kristus yang harus terus-menerus berada pada susunan batu yang indah dan kokoh bersama-sama dengan Kristus. Karena Tuhan ingin memakai kita semua. Tuhan ingin memakai kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, hiduplah terus sebagai batu-batu hidup bagi bangunan kerajaan Allah. Wujudkan kehadiranmu menjadi berarti bagi kemuliaan Tuhan, bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Sehingga di dalam dan di tengah-tengah kehadiran kita semua, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Salam kasih kepada kamu sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.